Garuda menjala bangku. Pelatih Singapura U16 Angel Toledano gemetar jelang menghadapi timnas Indonesia U16. Menurutnya Garuda Asia adalah tim yang sangat kuat. Angel Toledano menyadari bahwa timnas Indonesia U16 memiliki kekuatan jauh di atas Singapura dan akan mendapatkan dukungan dari penggemar. Namun dia memastikan The Young Lions atau julukan timnas Singapura U16 akan memberikan perlawanan terbaik. Indonesia tim yang sangat kuat dan saya yakin penggemar akan berada di stadion untuk mendukung tim. Kami akan memberikan perlawanan yang baik dan melakukan yang terbaik untuk Singapura, kata Angel Toledano, sumber Instagram resmi Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS, Jumat 21 Juni 2024. Pelatih berusia 34 tahun itu pun mengatakan bahwa Piala AFF U16 merupakan kompetisi bagus untuk negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan sepak bola kelompok usia. Angel Toledano pun mengatakan bahwa Singapura menargetkan untuk bisa menjadi kompetitif di Piala AFF U16 2024. Turnamen ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi semua negara Asia Tenggara untuk berkompetisi dan mengembangkan sepak bola kita. Tujuan kami adalah menjadi kompetitif dalam segala hal dan mencoba berjuang untuk negara, ucap Angel Toledano. Sementara itu posisi keempat di Piala AFF U16 2008 dan juga 2011 menjadi pencapaian terbaik Singapura. Sedangkan di Piala AFF U16 2022, Singapura gagal melewati fase grup. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa pasukannya siap melawan Singapura. Kedua tim berlaga di laga perdana ASEAN Cup U16 2024. Menyandang gelar juara bertahan tentu membuat semua pemain semakin termotivasi untuk mempertahankan prestasi. Persiapan yang dilakukan juga sudah cukup panjang termasuk seleksi ketat yang diterapkan pada semua pemain. Nova Arianto menjelaskan, timnya hampir memiliki kemampuan merata. Selain itu, mereka sudah lebih dahulu ditempa di beberapa turnamen kelompok umur. Hasilnya dia bisa lebih mudah saat menentukan pemain yang akan berlaga. Kualitasnya hampir sama ya, kita beruntung punya EPA, Liga Top Score, Liga Kompas atau turnamen-turnamen lainnya yang bisa jadi pendukung buat kami memilih pemain, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun tersebut melanjutkan, saat ini tantangan utama adalah mereka akan berlaga di turnamen internasional. Mereka akan menghadapi tim-tim di kawasan Asia Tenggara yang hadir di kompetisi ini. Tentunya bagi beberapa pemain ini akan jadi ujian penting dan juga bisa menambah pengalaman. Melihat situasi seperti itu, pemain cukup kompetitif lah. Mereka tampil di kompetisi, tapi situasi yang berbeda levelnya ASEAN, ujar Nova Arianto. Nova mengakui persiapan yang mereka jalani belum maksimal, apalagi dia sempat sibuk mendampingi Sintayong di timnas senior. Namun semua pemain dalam kondisi siap tempur sebelum laga, dan hanya mental yang akan jadi pembeda saat melawan Singapura. Jadi itu yang menurut saya kesiapan pemain saat ini masih 80%. Sisanya adalah mental yang mempengaruhi pertandingan malam ini, ujarnya. Nova Arianto menilai bahwa kekuatan Singapura tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya. Duel perdana kedua tim dilaksanakan di Stadion Manahan Solo Jumat 21 Juni. Indonesia dalam kepercayaan diri karena sukses jadi juara pada edisi sebelumnya. Nova Arianto menjelaskan, sebelum laga ia belum bisa menganalisis pasti kekuatan Singapura. Namun dia yakin gaya bermain tim lawan tidak akan berbeda dari edisi sebelumnya. Pasalnya tim yang berjuluk The Young Lions tersebut dipastikan tidak banyak perbedaan karena masih dipimpin oleh pelatih Angel Toledano Flores. Kalau di U16 masih buta kekuatan lawan, tapi kalau dari Singapura pelatihnya sama dengan pelatih di event sebelumnya, kata Nova Arianto. Pelatih kelahiran Semarang tersebut menilai bahwa komposisi lawan akan berbeda kali ini. Dia juga sudah melakukan analisa agar mereka bisa tampil maksimal saat melawan Singapura. Dan itu yang kami lihat apa sebenarnya yang mereka lakukan. Walaupun tim mereka secara komposisi pasti berbeda, tegasnya. Ya, pada turnamen edisi 2022 yang lalu, Singapura gagal lolos dari babak fase grup. Mereka juga gagal meraih poin dan juga berada di dasar klasemen. Sementara itu di grup yang sama, Indonesia sukses melaju sebagai juara grup. Tim yang dipimpin oleh Bima Sakti tersebut sukses menjadi juara setelah mengalahkan Vietnam di partai puncak. Tetapi paling tidak cara mainnya akan sedikit sama dengan apa yang dilakukan pada edisi sebelumnya, tutup Nova Arianto. Pelatih timnas U16 Vietnam Truong Minh Chien menilai bahwa Indonesia adalah tim kuat. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Solo Paragon Jumat 21 Juni 2024. Dalam hal tim Indonesia, mereka adalah tim yang sangat kuat saat ini, tim yang sulit dikalahkan. Kami berusaha sebaik mungkin, ujarnya.
Vietnam akan memulai perjuangan di ASEAN Cup U16 2024 dengan bersaing di grup B. Mereka akan bersaing dengan Myanmar, Kamboja, dan juga Brunei Darussalam di laga tersebut. Vietnam menargetkan ingin mencapai final di turnamen ini. Trang Minh Chien mengaku siap dengan turnamen ini. Ia telah menyiapkan timnya di pemusatan latihan. Sebelum datang ke Indonesia, tim Vietnam melakukan pemusatan latihan selama 30 hari. Para pemain kami berlatih keras. Kami siap untuk turnamen, ujarnya. Sementara itu, timnas U16 Indonesia berada di grup A bersama Laos, Filipina, dan juga Singapura. Kemudian grup C dihuni oleh Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan juga Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali masuk dalam daftar kandidat calon pemain timnas Korea Selatan lagi. Sementara itu, status Kim Do-hoon hanyalah sementara sebagai pelatih Korea Selatan di beberapa laga terakhir. Dan nama Sintayong masuk lagi ke bursa kandidat calon pelatih Korsel, sebagaimana diberitakan oleh media Korea Selatan yakni Wiki3. Menurut mereka, upaya merayu Sintayong masih terbuka lantaran belum ada hitam di atas putih antara sang pelatih dengan PSSI untuk perpanjangan kontrak. Sementara itu, Sintayong dan juga PSSI sudah sepakat untuk perpanjangan kontrak selama 3 tahun ke depan, yakni untuk tetap melatih timnas Indonesia. Akan tetapi memang hingga saat ini Sintayong belum juga menunjukkan dokumen resmi kontrak yang dimaksud. Jadi kesepakatan masih hanya sekedar ucapan dari Sintayong maupun Erick Thohir. Walaupun begitu, Sintayong menegaskan komitmennya bersama timnas Indonesia. Ia tidak terlalu mempersoalkan hitam di atas putih lantaran bisa menandatangani kontrak kapan saja. Karena ada teknologi e-sign, jadi kapan saja bisa dan tidak perlu dikhawatirkan, kata Sintayong pasca lawan Filipina pada tanggal 11 Juni yang lalu. Ya, seperti diketahui, kontrak sebelumnya Sintayong dipahami akan selesai per 30 Juni 2024, sehingga kontrak baru akan aktif sehari setelahnya. Dan Sintayong baru-baru ini juga menyatakan haru lantaran ingin membalas kebaikan warga Indonesia. Martin Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia, padahal dia telah resmi menjadi warga negara Indonesia, yakni pada akhir April 2024 yang lalu. Pasalnya, kiper FC Dallas tersebut terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar baik soal peluang Martin Paes. Dia menyebut bahwa masih ada peluang sang pemain untuk bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Perkembangan Martin Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang. Berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. Kami berharap begitu, apalagi Martin Paes sudah menjadi warga negara Indonesia dan telah lengkap semuanya. Kalau tidak ada celah, tidak diajukan ke CAS, imbuh Arya Sinulinga. Di samping itu, Martin Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada September 2024 yang akan datang. Artinya PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani, apapun mesti dilakukan, ucap Arya Sinulinga. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa peluang Elkan Bagot bermain di timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka lebar. Bagot disebut dapat bergabung dengan skuad Sintayong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 mendatang. Lebih lanjut, Arya membantah rumor yang menyebut bahwa hubungan Sintayong dan juga Elkan Bagot sedang renggang akibat sang pemain tak merespon panggilan memperkuat timnas Indonesia U23. Terkait rumor tersebut, Arya Sinulinga menegaskan bahwa hubungan Sintayong dan juga Elkan Bagot sebenarnya baik-baik saja. Saya rasa hubungan Elkan dan juga Sintayong oke-oke saja ya, tegas Arya. Bicara soal tidak adanya nama Elkan Bagot dalam skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, Arya menilai hal ini tidak berkaitan dengan rumor retaknya hubungan antara Elkan Bagot dan juga pelatih. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana. Jadi pokoknya dia tersedia, habis itu ia tinggal keputusan pelatih, pungkasnya. Penyerang keturunan yakni Mauro Zylstra memberikan kode gabung timnas Indonesia setelah resmi pindah ke FC Volendam U21. Dan hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @footballtalendasia. Akun yang biasa membahas pemain keturunan ini memberitakan kepindahan Mauro Zylstra dari NEC Nijmegen U21 ke FC Volendam U21. Penyerang 19 tahun Mauro Zylstra baru saja bergabung dengan FC Volendam, tulis akun @footballtalendasia.
Pemain muda ini musim lalu bergabung dengan Akademi Nijmegen dari AFC Amsterdam. Musim lalu dia mencetak 10 gol dari 21 penampilan bersama NEC Nijmegen U21. Lanjut laporan tersebut. Sementara itu Mauro Zylstra pun merespon unggahan akun tersebut. Penyerang 19 tahun itu menaruh emoji hati dan juga Indonesia di kolom komentar unggahan akun @footballtalendasia. Sementara itu bagi yang belum tahu, Mauro Zylstra merupakan pesepak bola keturunan Indonesia Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Baru berusia 19 tahun dan genap 20 tahun pada 9 September 2024 mendatang. Di samping itu, tenaga Mauro Zylstra bisa saja diandalkan untuk timnas Indonesia U23 maupun senior. Lantas kenapa Mauro Zylstra tidak diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 jika nantinya didekati oleh PSSI? Ya, secara usia Mauro Zylstra sudah tak memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia U20. Sebab pemain yang turun untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 maupun Piala Dunia U20 2025 merupakan pesepak bola maksimal kelahiran 1 Januari 2005. Hal ini karena Mauro Zylstra kelahiran 9 November 2004. Sekarang tinggal menunggu respon pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Jika Sinteyong tertarik, maka PSSI disinyalir bakal langsung mendekati penyerang yang satu ini. Mauro Zylstra memang hanya membela FC Volendam U21. Namun jika tampil brilian, Mauro Zylstra berpeluang dipromosikan ke tim utama. FC Volendam di musim 2023-24 mentas di Liga 1 Belanda atau Eredivisie. Namun di musim 2024-25, FC Volendam harus main di Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie karena terdegradasi usai finish di posisi 17 Eredivisie 2023-24. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia bukanlah tim kacangan, melainkan tim-tim terkuat di Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri menyediakan 6 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk tampil di Piala Dunia 2026 entah lolos via babak ketiga ataupun babak keempat, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain diaspora tambahan. Sebut saja seperti Ole Romeni dari FC Utrecht, Kevin Dix FC Copenhagen, Michel Gers FC Twente, Milian Manhoef Stoke City dan juga banyak lagi. Meskipun begitu, Sinteyong sejatinya memiliki 4 amunisi tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, siapa saja mereka? Berikut 4 amunisi tambahan yang resmi memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama ada Jens Raven dari FC Dordrecht U21. Jens Raven tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI untuk mendapatkan paspor dan juga KTP Indonesia. Mumpung sedang libur musim panas, dalam waktu dekat penyerang 18 tahun ini diprediksi bakal tiba di Indonesia untuk mengambil sumpah. Kemudian yang kedua ada Martin Paes dari FC Dallas. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk memperjuangkan Martin Paes tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Yang ketiga ada Elkan Bagot dari Ipswich Town. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan tak ada masalah antara Elkan Bagot dan juga Sinteyong. Hal itu menegaskan ada peluang Elkan Bagot masuk skuad timnas Indonesia pada September 2024. Kemudian yang terakhir ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Hadirnya Witan Sulaiman dibutuhkan untuk menambah variasi serangan skuad Garuda. Di samping itu, kehadiran 4 nama tersebut diharapkan dibarengi dengan keberadaan pemain-pemain diaspora tambahan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.